Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Helmalia Putri dengan nomor pokok mahasiswa 10222027 dari kelas C1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3, dosen pengampu Bapak Dr. Budi Djatmiko, MSI. Yaitu dengan materi Ma'rifatullah atau mengenal Allah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung kuatut dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang kuat yang dimaksud adalah yang ke-1 ada dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran atau kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 19. Yang kedua ada dalil akli, akal atau logika. Dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli, akal atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah atau alam semesta. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Yang ketiga ada dalil fitri, fitrah atau naluri atau sunnatullah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia, yaitu al-huriyah, kemerdekaan, at-tumaninah, ketenangan, al-barokat, keberkahan, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik, dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga, mardatilah, keridhaan Allah Ta'ala. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Dalam kamus Al-Munawwir oleh Ahmad Warson Munawwir, pengertian ma'rifat adalah berasal dari kata arafa, yu'rifu, irfan, memiliki arti mengetahui atau mengenal. Orang yang memahami tentang ma'rifat adalah arif, bijaksana, cerdik, dan pandai atau berilmu. Dalam Islam, ma'rifat adalah ilmu tasawuf untuk memahami lebih dekat tentang Tuhannya. Dalam buku berjudul Akhlak Tasawuf oleh Abu Dinata, pengertian ma'rifat adalah upaya penghayatan kepada Allah SWT, ma'rifatullah, menjadi tujuan utama dan sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf. Jalan untuk mengenal Allah adalah melalui ayat-ayat Allah. Yang ke-1 ayat-ayat qauliyah, yang kedua ayat-ayat kauniyah, yang ketiga mukjizat. Yang berikutnya melalui metode Islam. Yang pertama dengan nakli dan akal, Quran Surat Yunus ayat 100 sampai 101. Yang kedua membenarkan Quran Surah Ali Imran ayat 191, Quran Surat Qaf ayat 37. Atau dengan melalui metode selain Islam. Yang pertama dugaan dan hawa nafsu, Quran Surah Al-Baqarah ayat 55, Quran Surah Yunus ayat 36, dan Quran Surah Al-An'am ayat 115.
Selanjutnya ragu-ragu, Quran Surah Al-Hajj ayat 55, Quran Surah An-Nur ayat 50. Berakibat kufur, Quran Surah Al-Kahfi ayat 105, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 39. Materi yang ketiga ada Al-Manawi min Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradu syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Kedua, maradu syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradu syahwat, al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, az-zulmu kezaliman, al-kizbu kedustaan, kasratul ma'asi banyak melakukan perbuatan maksiat. Kedua, maradu as-subah, al-jahlu kejahilan atau kebodohan. Kedua, al-irtiyab atau keragu-raguan, al-inhiraf penyimpangan, al-ghaflah kelalaian. Materi yang keempat, al-adilatu ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Quran bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah. Dalil indrawi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera, seperti adanya siang malam, adanya pertolongan, dan lain-lain. Dalil rasional adalah dalil yang beralaskan akal sehingga dapat kita analisa dengan teori sebab akibat. Ada dalil nasih adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas-nas atau teks wahyu Al-Quran memperkenalkannya dengan sangat jelas. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dengan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu di atas muka bumi. Materi yang kelima, tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu atau dengan huruf ha ditasdid, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Rububiyatullah, tauhid rububiyatullah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Kholikon keesaan Allah sebagai pencipta, Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Rozikon keesaan Allah sebagai pemberi rezeki, Quran Surah At-Talaq ayat 3. Malikan keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta, Quran Surah Al-Qasas ayat 30. Mulkiyatullah, tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Walian, pelindung dan pemimpin. Hakiman, pembuat hukum. Amiran, pemerintah. Goyatan atau yang dituju. Tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi, dan yang disembah. Quran Surah An-Nas ayat 3. Ilahan ma'budah, Tuhan yang disembah, bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi.
Sekian video evaluasi tengah semester dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.